Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis Rasulullah, di mana hadis ini mungkin pernah kita dengar kalau seseorang yang biasa mengerjakan amalan solih, amalan sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah, kemudian terhenti karena sibuk, terhenti karena sakit, terhenti karena dia dalam keadaan musafir, atau sudah masuk waktu uzur, maka pahalanya tetap dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Karena apa? Karena sebenarnya hatinya dia ingin mengerjakan amalan tersebut, namun terhalangi oleh terbatasnya waktu, atau karena fisik yang sudah sakit, yang sudah lemah, sehingga tidak dapat melaksanakan itu. Hadis ini ada dalam dua kitab, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin juga mengambil dari Sahih Bukhari ya, dan juga satu lagi dalam kitab Sahih Bukhari. Insya Allah saya akan membacakan keduanya, yaitu hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Al-Muqaddimat, bab Kathratut Turuq Al-Khair, bab yang membahas banyaknya jalan menuju kebaikan. Nanti di dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan dalam kitab Al-Jihad Was-Siyar. Dalam kitab Al-Jihad Was-Siyar, babnya adalah yaktubul musafir mithlu ma kana ya'malu fil iqamati. Ditulisnya pahala bagi seorang musafir meskipun sebagaimana dia mengerjakannya dalam keadaan mukim. Sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai dari kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Yang artinya, jika seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan safar, maka Allah akan menuliskan baginya menuliskan pahala baginya seperti dia mengerjakan dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Sedikit saya bacakan syarahnya. Annal insan idza kana min adatihi an ya'malu amalan shalihan thumma marida falam yaqdir alaihi fa innahu yaktubu lahu al-ajr kamilan. Dan ini hadis penjelasannya adalah jika seorang insan yang mana kebiasaannya sudah biasa mengerjakan amal solih, kemudian dia sakit dan tidak dapat melakukan amal solih tersebut karena terhalangi oleh sakit, maka kutiba lahu mithla ma kana ya'malu fi sahihan, maka dia akan tetap ditulis pahala baginya sebagaimana dia dalam keadaan dia mengerjakannya dalam keadaan sehat. Kemudian seorang hamba yang musafir ya, wa kana min adatihi wa anta muqimun fil baladin an tusalli nawafil wa an taqra'u qur'anan wa tusabbihu wa tuhallilu wa tukabbiru walakinnaka lamma safarta ishtaghalat bisafar an hadha.
jika engkau biasa ya melakukan tahlil, tasbih, kemudian melakukan sholat nawafil, membaca Quran, kemudian engkau pergi, dan musafir ini tentunya musafir dalam keadaan ibadah, bukan dalam keadaan maksiat ya, menyibukkan kamu atau membuat kamu tidak sempat untuk melakukan kebiasaanmu itu, maka fa innahu yaktubu laka ma kunta ta'maluhu fil baladin muqiman. Allah akan tetap menulis bagimu pahala sebagaimana engkau kerjakan di negerimu atau sebagaimana biasa engkau kerjakan di rumah. Namun dalam syarah Nawawi ini dijelaskan hadza yakhruju minhu al-faraid. Ini tidak masuk, pahala-pahala tadi tidak masuk ke dalam ibadah-ibadah fardu ya. Tapi hanya ibadah-ibadah nawafil saja, seperti katanya puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, kemudian zikir, tilawah Al-Quran. Maka di akhir hadis ini penjelasannya, wa fi hadza tanbih ala annahu yanbaghi lil aqil. Maka di sini ada sebuah ajakan bagi kita yang manusia yang berakal, madama fi halis sihhati wal faragh. Selama kita dalam keadaan sehat dan mempunyai waktu luang, kesempatan, an yahrusu alal a'malis shalihah, untuk bersungguh-sungguh mengerjakan amal-amal yang shalih, hatta idza ajiza anha lil marad aw syaghala katabat lahu kamilah. Ya, nanti kalau misalkan kita udah usia lanjut, udah tua, udah lemah atau sakit, atau kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan safar tadi ya, maka pahalanya tetap ditulis bagi kita semua. Ini yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan coba mengurai dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dalam kitab jihad wasiyar, babnya adalah bab di mana seorang hamba ditulis pahalanya sebagaimana seorang hamba musafir ditulis pahalanya sebagaimana dia mengerjakan di waktu mukim. Hadisnya ini agak komplit. Jadi di sini dijelaskan tentang sababul wurud hadis ini. Hadatsani Ibrahim bin Ismail As-Saksaki qala sami'tu Aba Burdah bin Abi Musa wa huwa yaqul li Burdah ibni Abi Kabsyah wastahaba fi safar wa kana Yazid yasumu fi safar. Jadi saya ini kan dulu sedikit-sedikit dulu dari Ibrahim bin Ismail As-Saksaki. Qala, dia berkata, aku mendengar Aba Burdah bin Abi Musa. Jadi Aba Burdah ini adalah anak dari Abu Musa Al-Ash'ari. Dan dia Aba Burdah ini berkata kepada Yazid, temannya, Yazid bin Kabsyah. Jadi Aba Burdah dan Yazid bin Kabsyah ini sedang dalam safar, wastahaba fis safar, keduanya dalam keadaan safar. Kemudian dalam keadaan safar itu wakana Yazid yasum. Yazid itu dalam keadaan safar dia berpuasa. Maka Aba Burdah berkata kepada Yazid, sami'tu Aba Musa miraran yaqul. Nah, aku mendengar Aba Musa selalu berkata. Aba Musa selalu berkata gitu ya. Orang bilang sekarang bolak-balik ngomong gitu ya. Abu Musa ini bapaknya Burdah, Abu Musa Al-Ash'ari. Bahwa Rasulullah SAW berkata, innal abdal muslim idza marida aw safara kutiba lahu minal ajrin kama kana ya'malu muqiman sahihan. Ya. Seorang hamba muslim jika sakit atau dalam keadaan safar, maka Allah akan menuliskan baginya pahala sebagaimana dia kerjakan dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Hadis sahih riwayat
Bukhari. Jadi ini sababun nuzulnya, sababul wurudnya. Jadi ada Abu Burdah dan Yazid, keduanya dalam keadaan safar. Kemudian Abu Burdah bilang ke Yazid, oh Yazid lagi puasa. Terus Abu Burdah bilang nih ke Yazid, saya pernah dengar dari ayahku, ayahnya namanya Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Rasulullah selalu bilang bahwa jika seorang muslim dalam keadaan marid atau sakit atau safar, maka tetap dia mendapatkan pahala dari apa amal soleh yang biasa dia kerjakan dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mukim. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya, sebagaimana dalam Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim ya. Innal abd idza kana ala tariqati hasanah minal ibadah thumma marido qila lil malakil muwakkal bihi uktub lahu mithla amalihi idza kana taliqan hatta atluquhu au iktafathu ilayya. Ini hadis menguatkan tadi ya. Jadi jika seorang hamba dia mengerjakan pekerjaan yang baik minal ibadah, dari ibadah-ibadahku, atau innal abda idza kana ala tariqati hasanah, jika seorang hamba berada dalam jalan kebaikan dalam mengerjakan ibadah, thumma maridha, kemudian dia kena sakit, maka Allah berkata kepada al-malakul muwakkal, kepada malaikatnya, uktub lahu mithla amalihi, tulislah baginya sebagaimana amal yang dulu dia kerjakan. Maksudnya pahalanya tetap dicatat. Hatta atlukuhu, sampai aku bebaskan dia, sembuhkan dia, atau hilangkan dia kesukarannya, kesulitannya. Au iktafathu ilayya, au dia akan aku kembalikan kepadaku. Jadi di hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim juga menjelaskan bahwa orang yang sakit tetap Allah suruh malaikat untuk menulis pahalanya sebagaimana amal yang dulu dia biasa kerjakan dalam keadaan sehat walafiat. Dan seterusnya, innallaha selanjutnya sahih dalam hadis Tabrani, innallaha yaktubu lil marid afdalu ma kana ya'malu fi sihhatihi madama fi wathaqihi, al hadis. Sesungguhnya Allah akan menulis bagi orang yang sakit afdalu ma kana ya'malu fi sihhatihi, pahala yang lebih afdal gitu, lebih besar daripada amal yang biasa ia kerjakan dalam keadaan sehat. Madama fi wathaqihi, selama dia masih dalam keadaan janjinya, janji keinginannya, azabnya untuk mengerjakan amal itu. Ya. Kemudian ada hadis lain. Wa fi hadis Aisyah inda Nasa'i, dari hadis Aisyah diriwayatkan oleh Nasa'i, ma min imri'in takunu lahu salat minal laili yaghlibuhu 'alaiha naum aw waja'. Kalau ada seorang yang mempunyai niat untuk salat malam, yaghlibuhu 'alaiha naum, tapi akhirnya dia tidur atau ngantuk, illa kutiba lahu ajrun salatihi, Allah tetap menulis pahala salatnya. Wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah, dan tidurnya itu adalah sedekah. Jadi kalau kita sebelum tidur udah berazam, udah berniat untuk melakukan salat malam, tapi kita nggak terbangun, maka tetap dapat pahala di sini ya. Dan tidurnya dikatakan sebagai sedekah. Wa hadza kulluhu fin nawafil. Dan ini
hanya untuk ibadah-ibadah yang nawafil saja. Wallahu a'lam. Kemudian kita lihat hadis-hadis lain. Ada dari Abu Hurairah, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja ilal masjid. Hadis dari Abu Hurairah, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya dan dia keluar ke masjid, fawajadan nas qad sallu. Tapi setelah dia nyampe ke masjid, dia lihat orang udah pada bubar, udah pada selesai sholat. A'tahullahu mithla ajrin man shalla wa hadara. Allah tetap memberikan pahala baginya orang yang sholat berjamaah. La yankusu dzalika min ajrihi syai'an, dan tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wa isnaduhu qawi. Dikeluarkan dari Abu Dawud, Nasa'i, Hakim, dan dalam sanad yang kuat. Nah, tapi ini ada catatan dari Subki. Dia katakan bahwa ini bagi orang-orang yang khusus biasa sholat berjamaah. Biasa sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba dia datang, orang udah pada bubar, Allah tetap mencatatkan baginya pahala sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang yang biasa sholat fardu biasa sendiri, kemudian ada niat untuk, saya pengen ini nih, pengen apa? Pengen sholat jamaah. Tahu-tahu dia ke masjid udah bubar. Nah ini dia hanya dapat pahala sholat sendiri dan pahala niatnya gitu ya. Karena dalam hadis lain, man hamma bi hasanatin yaktubu lahu hasanatun wahidah. Barang siapa yang punya hammun, keinginan untuk melakukan kebaikan, kutiba lahu, maka Allah akan menuliskan baginya hasanatun wahidah, satu kebaikan. Nah itu dia syarah hadis tentang tadi. Namun di sini saya ingin menambahkan sedikit, mengurai atau menjabarkan hadis, bagaimana kita dimotivasi oleh hadis ini untuk memperbanyak amal soleh di waktu kita sehat. Jadi dalam hadis yang sering kita dengar, ightanim khamsan qabla khamsin, atau ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kemudian kalau kita lihat amal soleh apa nih yang paling baik ya. Ternyata amal soleh yang paling baik itu adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, yaitu berdakwah. Jadi kalau hidup kita, waktu kita, aktivitas kita dihabiskan untuk waman ahsanu qawlan ini, maka nanti di saat kita sudah dalam keadaan ajiz, dalam keadaan marid, dalam keadaan safar, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita sibuk karena banyak kerjaan atau dalam keadaan safar, maka Allah tetap menjadikan amal-amal aktivitas dakwah kita, aktivitas mengajar kita, pahalanya tetap mengalir terus-terusan kepada kita. Jadi ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 30 sampai 32 yang dimulai dari ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Kemudian wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qala ya adamu anbi'hum. Selanjutnya ayat 30 dan 32 secara ringkas, kalau nanti kita buka Al-Qur'an, kita lihat lagi, ini ada kaitannya bahwa aktivitas manusia pertama di dunia ini adalah ta'lim. Amaliyatut ta'lim, yaitu belajar dan mengajar. Nabi Adam belajar, setelah dia belajar belajar nama-nama yang Allah ajarkan, kemudian thumma aradahum 'alal malaikah, habis dia belajar, thumma aradahum, dia ajari kepada malaikat. Jadi aktivitas taklim itu adalah kita dapat langsung kita sampaikan, kita dapat langsung kita sampaikan. Dan ini adalah aktivitas pertama manusia.
Dan kita lihat di situ ya, dalam ayat yang singkat 30 dan 32 ya, 3 ayat ini itu kata-kata ilmu begitu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena apa? Karena ternyata ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, itu 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa untuk menjadikan manusia sebagai khalifah, maka aktivitas intinya adalah ta'lim, yaitu mengajarkan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Ilmu nggak bisa dipisahkan daripada menjadikan manusia sebagai kepemimpinan di atas muka bumi ini. Jadi peradaban juga tidak bisa dipisahkan daripada ilmu pengetahuan. Jadi itu ihwafillah rahimakumullah. Yang pertama, amal yang soleh itu adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a. Yang kedua, aktivitas pertama manusia itu dijelaskan adalah ta'lim, belajar dan mengajar atau berdakwah. Dan itu akan membentuk manusia sebagai pemimpin, khalifah. Kemudian, dan ini adalah tugas Rasul yang pertama, muhimmatur Rasul yang ketiga ya. Yang ketiga adalah dakwah ini adalah muhimmatur Rasul. Jadi Rasul itu sebagai utusan yang mengajarkan kepada manusia apa yang diajarkan Robnya kepadanya dan disebarkan kepada manusia. Maka manusia yang melanjutkan visi Rasul, dia juga adalah warasatul anbiya, para pewaris Nabi yang menjalankan dan meneruskan pekerjaan para Nabi itu. Dan selanjutnya yang keempat, kita tahu bahwa amal dakwah ini adalah pahalanya sangat baik, sangat banyak. Kita tahu hadis-hadis barang siapa yang yang menunjukkan kebaikan, maka dia menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya seperti khumurun ni'am, seperti unta merah ya. Atau dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa para makhluk-makhluk Allah, hewan-hewan melata, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, makhluk-makhluk yang ada di atas bumi semuanya itu meminta istighfar kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Masya Allah. Jadi balasan besar dan berlipat ganda. Dan ini semua akan menyelamatkan kita dari azab. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Karena memang melakukan amal dakwah ini adalah bermula dari kesadaran, dari hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala sudah berulang kali menawarkan kepada kita. Jadi ini tawaran kepada kita, kepada manusia. Maka kita diberikan potensi oleh Allah. Wa hadainahun najdain. Allah berikan dua jalan, jalan baik dan jalan yang buruk. Kita mampu untuk memilih yang baik. Maka kalau sudah ada jalan yang baik, ngapain kita memilih jalan yang buruk begitu? Jadi ini adalah sebuah pilihan bagi setiap manusia. Nah tentu sebelum kita memilih, kita harus memahami dan mengetahui hakikatnya. Dari mana kita memahami dan mengetahui hakikatnya? Tentu dari pemahaman. Kalau kita memahami dengan sempurna, dengan faham bahwa dakwah adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia, dakwah pahalanya yang begitu banyak Allah sediakan bagi kita, yang akan membebaskan kita dari api neraka, tunjiku min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yang akan membebaskan kita. Maka kita akan menjadikan bahwa dakwah ini dakwah adalah dakwah qabla kulli syai'in. Dakwah adalah segala aktivitas utama sebelum yang lainnya. Maka kita akan mendedikasikan kehidupan kita ini untuk berdakwah. Dan bagi orang yang sudah
mencari dakwah, menginginkan dakwah, maka yang ada di dalam pikirannya adalah akhirat, pahala akhirat. Pahala akhirat. Dia tidak akan terpengaruh dengan tidak akan kagum dengan pujian-pujian yang sifatnya duniawi. Dia tidak akan mencari balasan-balasan yang sifatnya duniawi. Mau dihargai berapa, mau diamplopi berapa, mau diterima kasihkan, mau dipuji atau mau enggak. Pokoknya dia enggak mengharapkan pujian-pujian duniawi tadi. Tapi yang dia kejar adalah nilai-nilai ukhrawi. Kalau orang sudah wal akhiratu khairu wa abqa, yang ada dalam akal dan pikiran dan hatinya, mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka nilai dunia itu tidak ada apa-apanya baginya. Dia tidak akan fokus kepada hal-hal duniawi. Tapi yang dia cari, yang dia kejar adalah bahwa dakwah ini adalah untuk mencari akhirat, bahwa tujuannya adalah untuk limaradhatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi sekali kalau kita meninggalkan aktivitas dakwah ini, atau sangat rugi sekali kalau kita berada di dalam barisan dakwah tapi keberadaan kita ini masih ditentukan oleh unsur-unsur duniawi. Maksudnya apa? Kalau ada keuntungan duniawi kita gerak, kalau nggak ada keuntungan duniawi kita tinggalin dakwah ini. Kalau menjanjikan di dunia, kalau dakwah ini menjanjikan kehidupan kita di dunia, keuntungan kita di dunia, maka kita gerak. Tapi kalau tidak ada keuntungannya sama sekali, kita tinggalin. Ini kita berarti berdakwah masih terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Ada orang yang berdakwah, memberikan sana sini, terus tidak disambut. Kemudian dia bilang, kalau gitu ngapain saya berdakwah? Kalau gitu saya ngapain saya jaga pengajian ini, majelis taklim ini? Kalau ternyata dakwah kita di daerah itu nggak disambut, kalau ternyata kita nggak didukung, ini berarti dakwahnya masih terpengaruh dengan unsur-unsur yang sifatnya duniawi. Maka kita supaya bisa istiqomah dalam menjalankan hidup kita ini hidup selalu bersama dakwah, maka tujuan kita hanya akhirat. Kita tidak melihat duniawi dan pujiannya dan godaan-godaannya. Tapi tujuan kita hanyalah lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian pekerjaan dakwah kita itu tidak seperti orang yang kalau dipencet jalan, kalau nggak dipencet nggak jalan. Seperti saklar on off itu. Atau kita tidak akan, ngapain kamu dakwah? Ya daripada saya nganggur, lebih baik saya nolong orang itu. Kita tidak akan ada bahasa seperti itu. Tapi kita mempunyai alasan yang sangat fundamental, alasan yang sangat dalam bahwa kita berdakwah karena ini adalah muhimmatur Rasul. Karena kita ingin membangun peradaban dengan ilmu, dengan dakwah. Karena ingin memasyarakatkan Al-Quran. Inilah sebuah motivasi, inilah sebuah keinginan yang luhur yang timbul dalam kesadaran hati kita, sehingga dalam melakukan aktivitas dakwah ini kita tidak mudah pudar dalam menjalankannya. Satu nasihat dari Kiai Haji Rahmat Abdullah untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita masih ingat dan kita tidak lupa. Tetaplah di sini bersama dakwah ini. Kalau engkau bersama dakwah saja selemah itu, apalagi jika engkau seorang diri. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.